Baiklah kakak-kakak semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Mohon maaf atas ketidaknyamannya yang biasanya kita jimetnya siang dirubah jadi malam kakak-kakak ya, karena tadi siang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal kak. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak semuanya. Langsung saja kakak-kakak, karena agenda kita pada malam hari ini kita berkaitan dengan tugas RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi kita langsung mulai untuk Gmail kita pada malam hari ini. Mohon izin untuk share screen. Kayaknya banyak juga yang dalam keadaan hujan, banyak petir, tapi masih menyempatkan untuk hadir. Saya apresiasi dengan yang setinggi-tingginya, luar biasa kakak-kakak. Kak Sri tadi sudah tidur Kak Sri ya? Belum Kak, belum. Belum Kak ya? Belum. Oke. Ya kita tinggal ini 1 JP dan kalau nggak salah tinggal 2 kali lagi pertemuan dan kita sampai di finish kakak-kakak ya. Oke. Sudah muncul belum Kak? Belum. Belum. Sudah. Sudah ada. Oke, sudah Kak ya. Oke, baiklah kakak-kakak semuanya, pada kesempatan malam hari ini di ruang virtual ini untuk materi kita berkaitan dengan RTL atau rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru. Kita next saja kakak-kakak semuanya. Nah, ini kakak-kakak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ini nggak usah lama-lama ini kakak-kakak, karena keadaannya petir, nanti takutnya kita kelamaan bermeditasi karena keadaannya malam, jadi malah tambah kebablasan tidur nanti kak ya. Saya yakin kakak-kakak semuanya masih fokus walaupun keadaan Zoom kita pada malam hari ini. Jadi hilang suara. Apa yang kok gak hilang? Hilang. Yang hilang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismillah. waduh, malah gantian sini yang hujan kak. Aduh, kita next. Ngatu berdoa. Doa bersama. Sama petir lagi. Dem nu tidur lah. 9. Oke, kita lanjut kakak-kakak ke materi selanjutnya. Untuk kesepakatan bersama seperti biasa, kita next saja. Yuk Srina. Baiklah, untuk tujuan dari sesi kita malam ini, yang pertama kita akan merefleksikan pembelajaran modul 3. Selanjutnya kita akan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi apa sih yang harus dikerjakan dari tugas RTL ini? Kita akan bahas pada kesempatan malam ini, kakak-kakak. Nah, ini agenda kita pada sesi ini. Yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit. Refleksi awal 10 menit, penyampaian tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit. Dialog, diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan tugas RTL
Jadi nanti ketika ada yang kurang paham atau tidak dimengerti berkaitan tugas RTL, nanti akan ada sesi dialog atau sesi diskusi. Selanjutnya langsung kita ke penutup. Jadi langsung saja kita ke slide selanjutnya. Oke, baik kakak-kakak semuanya, pada kesempatan malam hari ini di ruang virtual ini dari skala 1 sampai 10 berapa kesiapan belajar kakak-kakak semuanya? Dari mulai hujan, ada yang sudah ngantuk. Nah, kira-kira untuk kesiapan belajar pada kesempatan malam hari ini skala 1 sampai 10 ada berapa, Kak? Kak Suyut berapa? Untuk menerima materi RTL pada malam hari ini? Aku 7, Kak. 7. Oke, Kak Rudini berapa, Kak Rudini? Persiapan belajarnya? 7,5. 7,5, oke. Kalau Kak Sri yang sudah ini tadi, sudah sempat bobo? 7,5 baik, Kak. 7,5. Oke, baiklah kakak semuanya. Yang pasti dari skala kesiapan belajar 7,5, saya yakin kakak semuanya masih siap dalam menerima materi. Kak, kedengeran nggak kak saya, Kak? Kedengaran. Kedengaran, Kak. Dengar dengan jelas. Tapi ini Kak ya, soalnya hujan lebat juga di sini kakak. Sama, Langsung Kak. saja kita, ya, hujan juga. Nanti kakak-kakak semuanya, kalau misalkan tiba-tiba saya keluar atau terpental, berarti fix mati lampu, dan kalau mati lampu dalam keadaan hujan pasti lama. Jadi silakan kakak-kakak live aja nanti kalau misalkan saya sudah keluar kakak-kakak ya. Jadi sebelum mati lampu kita langsung saja ke materi. Kita masuk ke tujuan belajar kakak-kakak. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Berkaitan dengan komunitas belajar sudah sama-sama kita bahas pada ruang virtual kemarin. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar, kakak-kakak. Rudi, suaranya. Oke, kita lanjut. Kita ke refleksi awal sama kakak. Beras hujan aja. Di tempat Kak Yorob nih. Nah, ya. Hujan deras, Yusri. Jangan jadi salanganku. Kalau tempat kami dari jam Kamu nak kondangan dengan Kak Ardi nak hujan. ini nak mandu. Kak, suaranya kurang jelas Kak karena hujan di sini Kak. Jelas, Kak, terdengar. Jelas Kak ya? Ya. Terpaksa kedengar, Soyut. Oke, kita ke refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Kemarin sudah sama-sama kita bahas tentang pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak diminta untuk merancang pembelajaran berbasis proyek, yang mana tugas atau rancangan pembelajaran berbasis proyek itu ada kaitannya dengan tugas RTL atau tugas rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak kerjakan. Langsung kita next. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah?
Kira-kira kalau pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan secara kolaborasi dengan rekan-rekan kita di komunitas belajar, kira-kira seperti apa Kak? Dampak dan hasilnya Kak? Silakan Kakak Resen. Kak Pandu, gimana Kak Pandu? Di sekolah Kak Pandu yang sudah menerapkan komunitas belajar, kira-kira kalau pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan bersama-sama dengan komunitas belajar gimana Kak? Hasilnya seperti apa? Oke Kak, hasilnya baik ya, karena komunitas yang di sekolah kami sudah terbentuk sudah sejak lama, karena ada guru penggerak beberapa, nanti diminta bantuan dengan guru penggerak gitu Kak. Oke. Jadi kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan komunitas belajar, di mana banyak sekali manfaat kalau di sekolah kita sudah terbentuk komunitas belajar, di antaranya sebagai wadah untuk saling berkolaborasi dan bertukar pikiran, bertukar ilmu, serta bisa kita jadikan sebagai wadah untuk kita belajar bersama agar tidak terjadi ketimpangan di dalam pembelajaran. Nah, komunitas belajar juga bisa kita manfaatkan di dalam pembelajaran berbasis proyek yang akan kakak rancang. Jadi kakak nanti tugasnya di rencana tindak lanjut, kakak akan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan atau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di dalam komunitas atau di dalam sekolah kakak masing-masing. Oke, kita next. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pelajaran? Tadi sudah dijelaskan sama Kak Pandu. Kalau kita melibatkan komunitas belajar sudah sangat jelas sekali, banyak sekali manfaat yang kita dapat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sudah jelas. Dengan kita saling berbagi, kita saling berkolaborasi, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah jelas jawabannya iya. Ketika kita mau tergabung di dalam komunitas belajar, pasti kita tidak akan ketinggalan dengan informasi-informasi baru, kita tidak akan ketinggalan dengan ilmu-ilmu baru yang sudah didapat, dan kita akan saling berbagi dan menerima. Ketika kita saling berbagi dan menerima, itu pasti impact-nya atau sasarannya yang jelas pada pembelajaran peserta didik, di mana peserta didik akan mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai cita-cita yang diharapkan atau mencapai capaian yang paling tinggi. Kita next. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Nah, bagaimana melibatkan voice atau melibatkan suara, pilihan, dan juga kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL? PJBL itu Kak, project based learning. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah jelas kakak-kakak semuanya, ketika kita akan menerapkan PJBL atau project based learning, kita harus melibatkan voice choice dan ownership, di mana pembelajaran atau project yang kita pilih harus melibatkan peserta didik kakak-kakak. Seperti tujuan utama dalam PKJ-PJOK, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Begitu juga pembelajaran berbasis proyek yang akan kakak-kakak rancang, itu harus juga melibatkan voice choice dan ownership peserta didik. Sehingga peserta didik juga terlibat, juga kita libatkan di dalam pembelajaran berbasis proyek yang kakak-kakak buat. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah jelas jawabannya berdampak. Ketika kita menerapkan voice choice ownership dalam penerapan PJBL,
Nah, kita sudah melibatkan peserta didik, kita sudah melibatkan, kita sudah mendengar, kita sudah melihat pilihan-pilihan peserta didik di dalam pembelajaran berbasis proyek yang akan kakak-kakak rancang. Kita next. Nah, di sini ada 3 kalimat yang kita akan memulainya dari tengah kakak-kakak. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, tujuannya kita ke atas dulu. Tujuannya untuk paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, ini tujuannya kakak-kakak. Selain perubahan paradigma diri kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik juga dapat pembelajaran yang berkelanjutan sehingga keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ketika kita sudah mampu menguasai pedagogi guru PJOK, di situ kita akan memiliki keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat. Maksud dari keterampilan menggerakkan rekan sejawat ini sama yang sudah kita bahas kemarin kakak-kakak, yaitu menggerakkan komunitas belajar atau menggerakkan KBS, komunitas belajar sekolah. Oke, kita next kak, ikan sepat, ikan lele kakak-kakak semuanya ya. Nah, ini materi inti kita pada malam hari ini kakak-kakak, penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut. Langsung saja. A, pengantar tugas. Seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, ini tugas yang harus kakak-kakak selesaikan. Nah, ini tugas RTL ini masuk dalam apa? Masuk dalam ring utama dalam pleno kelulusan yang akan dilaksanakan besok tanggal 29 di Palembang, Kak. Jadi untuk RTL ini harap diperhatikan benar-benar, dan nanti kalau ada yang kurang paham bisa kita sama-sama bahas di ruang virtual ini. Agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalamnya. Oke, kita next. Pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan